Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartati. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 dari Universitas Negeri Malang tahun 2023. NIM saya 2331147148748. Ini adalah best practice saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi dengan judul peningkatan kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan bermain Tagubonta di TK Diponegoro 2. Berdasarkan hasil observasi awal di TK Diponegoro 2 menunjukkan bahwa terdapat 53% kelompok B1 belum mampu menghargai orang lain yang sedang berbicara atau ketika mendengarkan guru bercerita. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional kelompok B1 masih kurang. Hal ini dikarenakan daya konsentrasi anak berbeda-beda. Anak belum terbiasa mendengarkan cerita. Anak mempunyai karakter ingin didengar dan diperhatikan. Anak belum termotivasi untuk mendengarkan cerita karena media yang digunakan untuk bercerita kurang menarik. Praktik baik ini saya namakan Tagubonta, yang merupakan singkatan dari bercerita menggunakan boneka tangan. Menurut saya, praktik baik ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan seperti saya. Sehingga praktik ini diharapkan selain dapat memotivasi diri saya, juga bisa sebagai referensi bagi rekan-rekan guru yang lain. Pada praktik baik ini, pendidik berperan dalam menganalisis akar penyebab masalah dan mencari solusinya, serta bertanggung jawab dalam merancang perangkat pembelajaran, mengevaluasi, dan merefleksi kegiatan pembelajaran. Tantangan yang dihadapi pendidik adalah pemilihan bahan ajar dan harus menguasai suara beberapa tokoh boneka tangan. Tantangan yang dihadapi anak-anak adalah sikap terampil dalam membuat bentuk boneka tangan dan kesabaran ketika mencoba meniru suara tokoh boneka tangan. Dalam menyelesaikan laporan best practice, banyak pihak yang terlibat, diantaranya Kepala Sekolah TK Diponegoro 2, rekan pendidik TK Diponegoro 2, anak-anak kelas B1, dosen, dan guru pamong kelompok PPL B1, rekan sejawat mahasiswa PPG, serta keluarga. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pendidik untuk menghadapi tantangan adalah dengan memilih bahan ajar yang berbeda, yaitu penggunaan bahan lospat atau bahan alam untuk membuat boneka tangan. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tokoh boneka tangan sesuai kesepakatan. Memberi kesempatan kepada anak untuk meniru suara tokoh boneka tangan yang sudah anak buat. Strategi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik yang berbasis HOTS, IPEX, STEAM, dan PJBL. Proses pembelajaran dilakukan dengan alur kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan istirahat atau makan, dan kegiatan penutup. Kegiatan pembukaan terdiri dari doa, salam, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, presensi, persepsi, ice breaking, mengenalkan kegiatan dan aturan main. Pada kegiatan inti ada beberapa kegiatan, yaitu anak membuat bentuk boneka tangan, anak memberi karakter boneka tangan sesuai tokoh,
Anak mendengarkan demonstrasi cara menirukan suara tokoh boneka tangan. Anak mempresentasikan hasil karya boneka tangan sesuai karakter suara tokoh menggunakan pengeras suara. Anak menghitung jumlah boneka tangan yang ada. Anak bermain peran menggunakan boneka tangan untuk melatih sosial emosional dengan baik. Pada kegiatan istirahat, ada kegiatan makan yang terdiri dari cuci tangan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, makan dan minum bekal. Kegiatan penutup terdiri dari refleksi kegiatan pembelajaran, menanyakan perasaan anak tentang proses pembelajaran hari ini, penyampaian pesan moral, memberi pesan kegiatan esok hari, berdoa pulang, dan salam. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi diantaranya ada bahan lospat untuk membuat boneka tangan, memerlukan boneka tangan kecil, boneka tangan besar, dan pengeras suara. Ini adalah hasil karya boneka tangan buatan anak-anak kelompok B1 sesuai pilihan mereka dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dari hasil karya anak membuat boneka tangan, anak dapat mempresentasikan suara boneka tangan sesuai tokoh yang mereka buat dengan guru dan rekan-rekan semuanya. Kesimpulan pada kegiatan ini, berdasarkan hasil observasi serta penilaian yang dilakukan, adapun dampak terhadap anak, kemampuan sosial anak pada kegiatan menghormati orang yang sedang berbicara, guru atau teman yang sedang bercerita, semakin meningkat, yaitu terdapat 95% anak sudah mengalami peningkatan dalam kegiatan bercerita dengan menggunakan boneka tangan. Hal baik yang dirasakan anak dalam pembelajaran yang berlangsung setelah penerapan inovasi Tagubonta diantaranya, anak lebih terkendali saat mendengarkan cerita karena anak juga terlibat di dalam cerita tersebut. Anak lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Anak belajar berkreasi menurut imajinasi mereka. Anak mampu mengembangkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal sabar mendengarkan cerita. Terampil membuat boneka tangan menggunakan bahan lospat, mengetahui dan mampu meniru suara tokoh yang berbeda-beda. Dan anak juga terampil menghitung jumlah boneka tangan. Dari aspek pengetahuan, tampak bahwa wawasan anak menjadi lebih bertambah luas dikarenakan tingkat fokus mereka terhadap pembelajaran semakin meningkat. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah dengan bermain Tagubonta, kemampuan sosial emosional anak dalam berlatih sabar dapat tercapai sesuai harapan. Ini adalah beberapa daftar pustaka pendukung best practice permainan Tagubonta. Demikian best practice yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru pendidikan anak usia dini. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.